Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddan nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Ila an qala faslun wal takun ayyuhal murid hasanadh dhanni bi rabbik annahu yu'inuka wa yakfik ويحفظك ويقيك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق فإنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه عند ظن عبده به وأخرج من قلبك خوف الفقر وتوقع الحاجة إلى الناس. الله. واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر الرزق وكن واثقا بوعد ربك وتكفله بك حيث يقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جملة الدواب فاشتغل بما طلب منك من العمل له عما ضمن لك من الرزق فإن مولاك لا ينساك وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمر بطلبه منه بالعبادة فقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ما تراه سبحانه يرزق كافرين به الذين يعبدون غيره أفتراه يرزق المؤمنين الذين لا يعبدون سواه ويرزق العاصين له والمخالفين لأمره أولا يرزق المطيعين له والمكثرين من ذكره وشكره. Nah, pasal ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan kepada kita nasihatnya dan arahannya dalam bimbingan beliau kepada seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menggapai kebersihan hati, ingin al-wusul ila Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wal takun ayyuhal murid hasanadh-dhann bi rabbik, hendaknya engkau wahai seorang murid selalu berprasangka baik kepada Tuhanmu. Annahu yu'inuk, bahwa Allah akan membantumu, wa yakfika, dan akan mencukupimu, wa yahfazaka, dan Allah akan menjagamu, wa yagika, dan Allah akan melindungimu. Wala yakiluka ila nafsik, dan Allah tidak akan menyandarkanmu kepada dirimu sendiri. Wala ila ahadin minal khalqi, dan tidak akan menyandarkanmu kepada siapapun daripada makhluk Allah. Fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsih, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan mengenai dirinya sendiri. Annahu 'inda dhanni 'abdih, bahwasanya Allah itu berada di dalam prasangka hambanya terhadapnya. Wa akhrij min qalbika khaufal faqri, dan keluarkan dari hatimu takut miskin. Wa tawaqqu'al hajah, atau kekhawatiran bakal atau akan membutuhkan kepada orang. Tawaqqu'al hajati ilan nas, keluarkan dari hatimu. Jadi fasal ini diawali dengan husnudzan billah. Wahai seorang murid, wahai seorang yang ingin sampai kepada Allah, janganlah engkau menyangka kepada Allah hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Ya, seorang murid beribadah kepada Allah, lalu dia nanti anak urusan masa depan gimana? Nanti anak urusan anak-anak anak nanti gimana? Nanti urusan keluarga gimana? Anak nanti kalau udah tua gimana? Ini ente suudzon sama Allah. Apakah seperti itu perasaan kamu kepada Tuhanmu yang maha kaya, yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha pemberi, yang menjagamu. Apakah begitu?
Jangan. Tapi punya husnudzan sama Allah, pasti Allah akan bantu, gitu. Punya hati itu yang lapang, yang punya keyakinan kepada Allah dan prasangka baik sama Allah. Allah nggak bakalan menelantarkanmu. Kenapa? Emang Allah nggak bisa? Emang Allah tidak mampu? Nggak mungkin. Kenapa engkau kecil hati kepada Allah? Dan Allah itu selalu berada dalam prasangka hambanya. Nanti apa prasangkamu kepada saya? Prasangka saya kepada Allah, saya akan berjalan dan akan dibantu sama Allah. Dan akan dimudahkan segala urusan-urusan saya. Urusan rezeki, urusan yang bikin pusing kepala, itu semua Allah akan tanggung. Saya punya prasangka baik kepada Allah begitu. Tetapi hal tersebut harus diiringi dengan ketaatan, jalan, bukan yang ngomong kayak gitu terus dianya batal. Batal artinya tidur, malas, nggak ibadah, nggak ngapa-ngapain, terus bilang nggak, tenang aja, ana punya prasangka baik sama Allah. Itu kurang ajar ente namanya. Kalau ente punya prasangka baik kepada Allah, ente bakal taat, ente bakal iqbal ala Allah benar-benar. Kenapa? Karena tahu siapa yang seperti itu akan diberi oleh Allah. Dan Allah nggak suka dengan hamba yang bermalas-malasan atau cuman bicara dengan mulutnya tapi tidak ada praktek dari perbuatannya. Allah nggak suka itu. Jadi engkau harus mempunyai prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan membantumu, Allah akan mencukupimu, Allah akan menjagamu, Allah akan memelihara dan mengurus semua urusanmu. Harus begitu, ya. Dan Allah tidak akan menjadikan engkau butuh kepada siapapun dari makhluknya. Allah akan seperti itu. Jangan punya prasangka jelek kepada Allah. Anda jalan, tapi urusan keluarga anda gimana nanti? Nanti urusan aneh pasti susah, banyak yang gangguin. Nanti kalau ada orang-orang yang hasut ke anak gimana? Kok kayak gitu? Itu punya Allah. Punya Allah, Allah Rabbul Alamin yang akan membantu segala-galanya, memudahkan segalanya. Besar hatilah kepada Allah dan jangan berprasangka jelek. Kita contohkan kepada seseorang yang bekerja lah misalnya. Ada seorang bos, seorang yang kaya, baik orangnya sudah teruji. Biasa kalau ada orang yang khidmat sama dia atau bekerja di tempat dia, pasti sukses, pasti dimudahkan urusannya, ditanggung urusan keluarganya, bahkan anak-anaknya disekolahkan, bahkan dikasih bonus yang begitu banyak. Ente udah lihat tuh contoh-contoh begitu. Dan dia bilang sendiri, ana itu baik, ana gak bakalan menelantarkan orang-orang yang bekerja bersamaku. Ente udah tahu begitu. Ente kerja sama dia, terus ente ragu sama dia, barangkali anak gak dikasih. Punya anak satu, ya anak-anak gimana nih, gajiannya cuma segini doang, nanti kalau udah gede sekolah biayanya sekian. Nanti ini kira-kira gimana? Ente ngeliat ini dengan makhluk ini yang biasanya dia baik sama orang, pasti dia tenang kan? Udah tenang aja, ada bos, tenang aja, yang penting kita rapi kerjaan, nanti semua diurus sama dia. Itu udah kelihatan, baiknya dia udah ketahuan. Kita bisa tenang gak? Kira-kira tenang, biasanya manusiawi, ya kan? Ngelihat sesuatu contoh, dia bakal tenang. Udah tenang aja, anak sih fokus aja kerja. Kenapa? Karena kalau sudah bos kita senang dengan kita, pekerjaan kita, dia atur semuanya, rapi semuanya, nanti ditanggung semuanya, bahkan dikasih bonus di atasnya. Gak usah takut, gak usah ragu gimana, gak usah begini, gak usah. Tenang aja jalanin. Itu bisa tenang sama makhluk yang besok bisa mati, yang besok bisa berubah pikiran, yang besok mungkin ente difitnah atau apa, dia jadi gak senang sama ente, gak ngasih apa-apa. Tapi bisa ente husnudzan dan tenang dengannya. Apa enggak seperti itu sama Allah? Emang Allah enggak teruji? Kalau dibilang bahasanya diuji gitu, maksudnya dahulu-dahulu orang-orang yang dulu taat sama Allah emang ditelantarkan sama Allah? Emang ada? Orang taat sama Allah, istiqamah sama Allah, ta'ilillah subhanahu wa ta'ala, terus hidup sengsara, susah dan dibiarkan sama Allah begitu aja? Ada? Yang mana? Ya, malah sebaliknya, setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap orang yang percaya sama Allah dibantu semuanya sama Allah, bahkan dikasih karomah, dikasih kemuliaan, dikasih kebesaran. Nah terus ente kenapa khawatir tentang apa? Apa yang kau takutkan? Ya,
punya husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala, berlapang hati kepada Allah. Ya. Ini memang kadang-kadang enggak gampang. Ya, ini adalah hasil dari keyakinan memang. Dari iman. Tapi latihlah diri untuk selalu husnudzan. Jadi kalau seandainya terlintas dalam benakmu sesuatu yang engkau khawatirkan, engkau kembalikan kepada Allah. Tenang, ada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah biarkan saya begitu saja. Saya sudah berjalan di jalan yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, enggak mungkin saya ditelantarkan. Allah pasti bantu. Gitu hidup sama Allah. Jangan wah susah, wah repot nih, kayaknya mentok nih, kayak ya mentok. Enggak ada kata mentok sama Allah. Apalagi urusannya cuman rezeki. Beliau tekankan itu di bab ini. Karena kebanyakan seorang murid atau siapapun namanya muslim mukmin biasanya diwaswasai oleh setan atau digoda sama setan itu untuk gak bisa jalan dalam bab rezeki. Kebanyakan orang gak mau misalnya masuk pesantren atau belajar fokus untuk itu. Kenapa? Takut apa? Takut rezeki kan? Iya kan? Kebanyakan orang gak bisa fokus belajar taklim, hadir majlis, takut apa? Semua ada di situ. Penghalang utama bagi seseorang karena dia melihat secara realnya, secara kenyataan dia di mata dia bahwa ini adalah kebutuhan. Kalau nggak punya ini ente sengsara hidupnya. Ente nggak sama kayak orang, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Jadi dihantui dengan ketakutan itu. Beliau tekankan dalam bab itu. Kata beliau, wa akhrij min qalbika khaufal faqri. Keluarkan dari hatimu rasa takut miskin. Nanti kalau anak tua gimana? Anak kerja apa? Nanti jangan bilang gitu. Bilang besok ada harinya, ada rezekinya. Ya, hidup miskin pun enggak apa-apa. Para sahabat, para nabi itu hidupnya miskin, enggak terlantar, enggak hina mereka dengan kemiskinan. Biasa aja. Tantangin seperti itu kemiskinan, bukannya ditakuti. Ditantang bukan berarti ente tinggalin kerjaan. Nanti beliau akan bahas tuh, apakah bekerja atau tidak, bagaimana adabnya bakal ditekankan lagi. Tapi yang dimaksud di sini jangan ketakutan. Kenapa ente harus takut? Biasa aja. Ada Allah. Ya. Masa sih sekarang anak harus kenapa nanti anak khawatir, nanti masa depan anak gimana, nanti kalau anak udah punya anak 1 atau 2 nanti gimana hidupnya, nanti. Dari kapan ente disuruh mikirin itu sama Allah? Dari kapan coba? Cari di ayat Al-Quran, kata Allah, pikirkan nanti anak-anakmu bagaimana ketika sudah besar, bagaimana keluargamu ketika nanti berusia. Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di hadis Nabi perintah untuk kita khawatir dalam urusan itu? Ada nggak? Ada? Satu? Nggak ada. Loh, kenapa? Malah Allah jamin, malah Allah bilangnya jangan khawatir. Malah kata Allah, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk kecuali saya sudah tanggung rezekinya. La nas'aluka rizqan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah kasih tahu Nabi, maksudnya kita, perintahkan keluargamu dengan salat dan sabari dalam memerintahkan mereka seperti itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Kami tidak pernah meminta kepadamu rezeki, saya akan beri rezeki. Di ayat-ayat yang dibawakan nanti. Jadi nggak ada. Nah, kenapa ente takut? Oh, tapi kan namanya manusia harus berpikir. Boleh ente berpikir. Lain antara berpikir dengan takut. Lain antara seseorang berusaha sekarang dengan khawatir dengan masa depan. Beda. Nggak sama. Tidak khawatir dengan masa depan bukan berarti kita nggak kerja. Ini kerja sekarang. Cuman ketakutan. Nanti bagaimana? Kita harus pikirkan dari sekarang. Nanti jangan ngelewatin ranahmu sebagai makhluk Allah. Oh, kita harus pikir nanti masa depan anak kita nanti bagaimana. Ente terlalu. Ente emang tahu bakal hidup? Entenya bakal hidup tahu? Enggak. Anakmu yang ente katanya mau ini bakal hidup? Enggak. Terus kenapa terlalu ini? Nah, waktu ente di perut ibu pernah ente pikirin? Atau ibu memikirin gimana keadaan kondisi anak saya, udah tumbuh matanya atau belum, udah keluar hidungnya atau belum, lubangnya ini ya udah keluar atau belum, perutnya udah jadi atau belum? Pernah dipikirin? Enggak. Dah, total, full rezeki dari Allah full, nggak ada ikut campur sama sekali dari makhluk.
Nanti cuman modalnya maknya makan, bas itu doang asbabnya. Sebab zahirnya cuman ibunya makan, bas itu doang. Makanya anaknya hidup. Siapa yang bikinin, siapa yang jadiin perutnya, siapa yang udah semua, udah. Terus waktu keluar, si anak bisa mikirin rezekinya dia? Enggak. Kalau ditinggalnya mati. Wah, Allah gerakin, ada orang tua. Tapi kalau nggak ada orang tua, mati itu anak? Enggak juga. Hidup ada banyak. Orang tuanya mati atau dibuang malah. Dibuang. Sempat berhari-hari mungkin atau berapa jam atau berapa waktu nggak makan, nggak minum. Hidup habis itu. Allah gerakkan manusia, Allah gerakkan orang untuk, makanya memang ada takdirnya mau hidup, digerakin orang, piara dia, rawat dia, hidup. Ini yang ngatur ini semua. Terus ente waktu udah gede, ente udah dikasih otak, udah dikasih pemikiran, udah dikasih sabab musabab yang mudah, terus khawatir, nanti anak makan gimana? Kan ente dulu ente nggak modal otak, nggak modal apa, Allah kasih makan. Sekarang ente sudah ada modal otak, pemikiran, kemampuan, tenaga, masa sih nggak bakal dikasih? Tenang aja, jangan terlalu khawatir, biasa aja. Ya, usaha boleh kerjain, tapi takut nanti anak miskin, kalau ninggalin kerjaan ini, kalau nggak ada gimana? Terus apa? Ambil resiko yang paling berat apa? Nggak bisa makan, mati gitu, kelaparan. Kemungkinan gitu ada. Ada, kita lihat sekitarmu seperti itu, yang diusir atau yang dia pengangguran, bukannya punya kerjaan atau dikeluarkan, dia pengangguran bertahun-tahun, pernah dia nggak makan sehari? Enggak. Tuh lihat, kenapa ente takut? Nah, ini yang beliau ingin keluarkan dari hati kita. Jangan merasa takut tentang rezeki, karena ketakutan seseorang mengenai rezeki dia atau fakir atau takut miskin, itu sepertinya dia menuduh Allah, sepertinya dia su'dzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah bahwa nggak bakal dikasih anak sih, anak nggak bakalan dipelihara, anak nggak bakalan dirawat sama Allah. Sepertinya seperti itu, makanya Allah nggak suka hal tersebut. Jangan engkau merasa takut. Kata beliau, dan juga apa? Memperkirakan bahwa nanti saya bakal butuh sama orang, nanti bakal butuh kali sama orang. Jangan, biasa aja, jalanin aja. Lalu beliau mengatakan dalam ta'liqnya, hatta yazhad qalbuka fid dunya wa tatafarraq bil ishtighal billah, sehingga hatimu zuhud terhadap dunia, enggak terlalu kepikiran, dan hatimu bisa mengosongkan diri untuk taat kepada Allah dengan benar. Wa tawqul haja fi ayyi waqtin thani lana al-amr mabniun ala ma qablahu li'annahu tajarrud rubbama yatra alayhi dhalik. Taib. Wahdhar kullal hadari minal ittiham bi amri rizqi, dan berhati-hatilah, waspadalah engkau dengan sangat dari apa? Dari ihtimam bi amri rizki, terlalu pusing dalam urusan rezeki. Wa kun wathigan bi wa'di rabbik, dan jadilah engkau orang yang yakin dengan janji Tuhanmu. Wa takaffulihi bika, dan takaful itu berarti jaminan, ya, dan jaminan Allah kepadamu. Ente berani percaya sama orang, ente bikin asuransi misalnya, percaya sama jaminan makhluk, ente nggak percaya sama jaminan Khalik Rabbul Alamin yang ngejagamu dari kecil, ya, berapa bahaya ente sudah diselamatkan dari Allah, oleh Allah. Ya, bisa aja ente mati di situ, bisa aja ente mati atau terluka atau cacat, bahkan Allah jaga. Terus ini yang menjaga dari awal gini masih nggak mau dipercayai. La ilaha illallah haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu dabbah, satu makhluk hidup di muka bumi kecuali tanggungan Allah. 'Ala Allah itu artinya ditanggung oleh Allah rezekinya. Tinggal lihat tuh, gak cicak dikasih rezeki sama Allah. Ya, dia mana bisa terbang, tapi rezeki dia hewan terbang. Terus dia nggak lihat tuh gimana Allah ngasih rezeki. Kadang-kadang ada ikan, rezekinya bukan dari dalamnya, dari luar, dari atas dapetin. Ada angkabut, laba-laba tuh, modal bikin doang kayak gitu, dapat rezekinya datang dibawain sama Allah, makan dia. Ya, burung, ayam, apa semuanya hidup tuh. Allah rizquha, diatur rezekinya sama Allah dengan caranya.
Nah, ada yang pakai sabab musabab, ada yang rezekinya yang datang ke dia, ada yang dia yang nyari-nyari, macam-macam Allah jadi. Biar ente lihat bagaimana sabab musabab yang Allah Subhanahu wa taala bikin. Ada yang rezekinya susah, nyarinya susah banget. Harus berburu dia. Singa cari, lari-lari, harus ngejar-ngejar. Ada yang enggak, rezekinya datang ke dia sendiri, dia duduk doang, datang, dia makan. Dia terima jadi. Ya. Subhanallah. Diatur sama Allah. Kadang-kadang rezeki itu makhluk, orang yang ngasih. Allah gerakin manusia untuk ngehidupin dia. Tadinya hidup bebas di ini nyari rezeki, burung misalnya, ketangkep. Wah, ketangkep. Apakah jadi susah dia nggak punya rezeki? Malah enggak, terawat, dimandiin, dikasih makan, dijagain. Walaupun dia disarang, tapi rezekinya madmun. Padahal jalur rezekinya burung apa? Terbang, cari. Subhanallah, keikat di dalam sangkar. Apakah rezekinya putus? Enggak. Rezeki tetap ada. Siapa? Itu orangnya, jagain, kasih makan dia. Allah gerakin manusia untuk ngasih makan dia. Terus ente mau nggak percaya juga sama Allah? Pusing kalau urusan rezeki, nggak pantas seperti itu. Ya. Haitsu yaqulu wa anta min jumlatid dawab, dan engkau termasuk daripada hewan yang hidup di atas muka bumi itu. Fashtagil bima talaba minka. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Fashtagil, maka sibukkan dirimu dengan apa, bima, dengan apa-apa, talaba minka, dia meminta darimu. Allah minta kita apa? Wa'budullah mukhlishina lahuddin wa tawakkal 'ala Allah, tawakkal 'ala Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, suruhnya sih. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. In kana aba'akum wa ikhwanukum ahabba ilaikum min Allah, berarti disuruh cinta sama Allah. Allah nyuruh. Wa'budullah, suruh Allah. Warka' wasjudu, kata Allah, suruh rukuk, sujud. Qala uzkurullah dzikran katsir, itu diperintah, perintah. Nah, perintah dari Allah, lihat perintah Allah. Sibukkan diri dengan yang Allah perintahkan kepadamu. Fashtagil bima talaba minka minal amali lahu, daripada amalan untuk Allah, amma, dari apa-apa, dan janganlah engkau menyibukkan, maksudnya itu dengan apa-apa yang dhamina laka, yang Allah sudah jamin kepadamu, untukmu. Kita lebih sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin, ente cari dengan pusing. Giliran yang diminta oleh Allah nggak dipikirin, nggak diusahakan, nggak dikerjakan. Gimana kira-kira tuh? Ada pegawai, kita contoh ke pegawai dah. Pegawai di kerja, kata bosnya, ente kerjain ini, nanti ana jamin ente uang makan malam, makan siang ana kasih, menunya udah ana siapin, malam juga ana kasih. Nanti sibuk. Bukannya kerjain tugas, sibuk apa? Enaknya menunya apa ya siang? Enaknya masaknya apa ya? Masaknya kapan ya? Ente kenapa? Anak kan kasih ente tugas ini. Untuk makanan siangmu udah anak atur, udah ada. Apa ente nggak percaya mana? Enggak, anak percaya. Tapi anak harus sibuk memikirin ini. Terus kerjaan yang anak tugasin nanti dulu itu, ini dulu yang anak mau kerjain. Itu perumpamaan kita sama Allah loh, mirip begitu. Lucu kan kadang-kadang, tapi beneran kenyataan begitu kita. Makanya layak gak istighfar banyak? Pantas gak kalau banyak istighfar? Kayak gini keadaan kita sama Allah, pantas lah istighfar yang banyak, taubah ilallah. Untung gak kalau begitu udah anak gak mau ente, waduh, tutup pintunya. Kalau Allah gituin kita gimana? Ente kurang ajar, anda udah suruh jamin, ente malah sibuk dengan itu. Anda suruh sesuatu malah ente gak kerjain, ente sana, anda gak mau sama ente. Tutup pintunya artinya ditutup Islamnya, udah gak usah Islam sama anda. Ente gak percaya sama anda, cabut iman dari Allah, dari hati. Gimana? Bisa aja Allah begitu, tapi Allah gak kayak gitu. Allah Rahim, Halim itu penyabar, lebih dari penyabar. Dibiarin dulu, barangkali mau sadar, ya. Ini diingetin sama Allah, kejadian begini ingetin, tobat ayo sadar. Enggak, masih mikir ini kayak gini lagi.
balik lagi begitu lagi. Ya, itu kita tuh kadang-kadang begitu sama Allah. Nah, beliau ngasih arahan biar benar kita muamalat sama Allah. Karena kalau seorang murid sibuk ibadah, zikir, tilawah, tapi hatinya masih begitu khawatir, itu masih kayak orang ragu sama janji Allah gitu. Gimana coba? Ya. Terus kata beliau, fa inna maulaka la yansak, sesungguhnya Tuhanmu enggak bakalan melupakanmu. Masa Allah ngelupain ente sih? Waqad akhbaraka anna rizqaka indahu, dan Allah telah memberitahukan kepadamu bahwa rezekimu itu ada di tangan Allah. Wa amaraka, dan Allah perintahkanmu bi talabihi, untuk meminta rezeki itu minhu, darinya. Minta rezeki dariku, kata Allah. Allah bilang, minta sama saya kasih. Rezekimu ada sama saya, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Kata Allah Ta'ala, fabtaghu indallahi rizqa, dan mintalah dari Allah rezeki, wa'buduh, bukan suruh kerja, wa'buduh, berarti tinggalin kerja nanti dulu, sebentar, pelan-pelan. Kita kuatkan dulu dari bab keyakinan dulu. Ya, wa'buduh, sembahlah dia, washkuru lahu, dan syukuri dia, rezeki akan diberikan. Terus, amatarahu, apakah engkau enggak lihat dengan mata kepalamu, dengan pemikiranmu, annahu subhanahu wa ta'ala, amatarahu subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqul kafirina bihi, orang-orang kafir kepada Allah, enggak percaya sama Allah, mendustai Allah, menyekutukan Allah, menganggap Allah ada tiga, atau menganggap Allah itu menjelma di patung, atau Allah itu begini dan begitu, dikasih rezeki emang. Enggak percaya, bahkan ada yang enggak percaya adanya Tuhan semuanya. La Tuhan wala syai', enggak percaya, ana enggak percaya mente gitu. Ada lagi yang malah menyembah setan karena mau membenci kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak dikasih rezeki itu orang-orang kayak gitu? Kasih. Amatara, ente enggak lihat Allah kasih orang-orang rezeki, orang-orang kafir rezeki kepadanya, ya'buduna ghairahu afatarahu la yarzuqul mu'minin. Apakah Tuhan yang semacam ini, ya, tidak pandang bulu di dalam memberikan harta dan rezeki, tidak pandang bulu Allah. Terus enggak, yang kafir aja mau kasih, ente enggak mau kasih. Masa begitu? Kan enggak. Afatarahu la yarzuqul mu'minina alladzina la ya'buduna siwah. Apakah engkau tidak menyangka bahwa dia akan memberikan rezeki kepada orang-orang mukminin yang hanya menyembah kepadanya? Wa yarzuqul 'asina lahu, sedangkan dia akan memberikan orang-orang yang bermaksiat kepadanya, wal mukhalifina li amrih, orang-orang yang melanggar perintahnya. Awala yarzuqul muti'in, apakah dia tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang taat? Al mukthirina min dzikri wa syukrih, yang memperbanyak zikir dan syukur. Beliau taklik omongan ini biar jelasin. Kata beliau, ai hadza mustab'ad, ini urusan begini tuh mustahil, jauh, enggak mungkin Allah ngasih kafir yang muslim enggak ditelantarin, susahin hidupnya, ya enggak ada rezekinya. Orang yang taat dibiarkan, dan orang yang maksiat dikasih, enggak mungkin. Terus lakinnahu yarzuqul fajir juzafan, tapi biar tahu ente, kadang-kadang Allah ngasih rezeki kepada orang yang kafir atau fasik juzaf, tanpa batas, begitu aja ngasihnya. Kadang-kadang begitu. Terus liwafi bihil qiyamah, liwafi bihi fil qiyamah, karena untuk nanti di hari kiamat dia udah nggak punya apa-apa. Wa yashghiluhu bihi an khidmatih, dan dia membuat dia itu sibuk dengan urusan dunianya biar nggak usah khidmat kepada Allah, biarin, sengaja Allah kasih banyak biar dia sibuk kepada selain Allah. Sedangkan wa yarzuqul mu'minin kafaf, kadang-kadang seringnya Allah kasih rezekinya orang mukmin dengan kecukupan, berkecukupan, berarti cukup. Dia butuh ini, dia ada. Dia udah ada anak lagi, tambahin, cukup ini untuk ini. Dikasih kecukupannya. Kenapa? Kok Allah kasih begitu? Apa Allah pelit? Kenapa nggak kasih kayak orang yang lain juga? Lepas aja. Itu tanda sayang Allah malah. Itu tujuannya biar dia sibuk kepada selain Allah. Ini tujuannya biar dia nggak disibukkan kepada selain Allah. Coba. Li ta'ati, liyatafarraq li ta'ati, untuk orang bisa mengosongkan diri untuk taat kepada Allah, wa yukfa syarra hisabihi, dan juga nanti di hari kiamat enggak perlu dihisab yang susah. Fa yanal bidzalika thawab, malah dia dapat pahala besar. Dan kapan orang bisa sadar hal tersebut? Jarang yang sadar di dunia, tapi banyak yang akan sadar, pasti akan sadar di akhirat. Ketika di akhirat
ngeliat dirinya dulu status di dunia itu orang miskin, nggak punya apa-apaan, nggak punya ini dan itu. Pas lihat di akhirat keadaan dia, alhamdulillah, anak hidupnya begitu, nggak kayak hidupnya orang-orang itu. Ya Allah, ngeliat mereka dihisab, didetail, di ini, aduh, alhamdulillah. Ente sedih waktu di dunia nggak kayak nggak sedih, nggak sedih. Ana udah senang, alhamdulillah kayak begini. Allah, bukankah Allah sudah ceritakan hal semacam itu di Al-Quran dalam kisahnya Qarun? Ada orang-orang ngelihat Qarun dengan hartanya bilang apa? Coba kita kayak dia, enak banget ya hidupnya. Ini kayak sekarang nih kita nih, ngelihat orang-orang kafir punya mobil serentet, mobilnya, rumahnya, tapi minuman, zina tetap zina, maksiat iya, tapi dunianya lancar, enak bener ya hidupnya. Qarun tuh kayak begitu. Allah udah kasih contoh. Dan Allah nggak mungkin setiap orang kaya dan orang fajir seperti itu ditelan bumi, habis dong. Gak ada yang mau kaya langsung, gak ada fitnahnya dunia. Tapi nggak begitu. Allah uji, Allah jadikan contoh itu aja. Terus orang-orang yang soleh yang dipuji oleh Allah yang nggak percaya dengan hal tersebut atau yang menganggapnya biasa aja. Thawabullah khair liman aman. Kata orang-orang yang dul ilm, namanya ilmu, pahala dari Allah lebih baik daripada apa yang dipunya Qarun. Biasa aja. Ya. Tapi orang-orang yang enggak punya ilmu, yuridunal hayatu, iradah tuh. Wa qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Ini bahasa sampai sekarang masih ada nih orang-orang. Dan mereka lah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Coba kami punya seperti yang diberikan Qarun. Coba anak punya kayak dia gitu. Dia itu sangat beruntung. Hoki banget. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Tapi Allah kasih jawaban langsung. Setelah ditelan bumi, setelah ini, wa qala alladziina tamannau makanahu bil ams. Berkata orang-orang yang kemarin pengen kayak dia, berubah pikiran mereka. Wa kana Allah laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Oh, alhamdulillah katanya, untung kita enggak kayak Qarun. Loh, kemarin katanya pengen kayak Qarun. Untung kita enggak kayak dia. Kalau kita kayak dia, pasti kita udah ketelan bumi juga. Tuh. Allah kasih contoh satu kali, udah cukup. Kalian orang mukmin kan kepada Allah, beriman enggak sama Allah? Percaya? Ini patokannya. Jangan sampai kalian melihat orang yang diberikan zinatud dunia dan apa daripada keindahan dunia terus ente bilang kayak orang-orang kayak gitu. Hati-hati. Enggak usah, penyesalan mereka udah jadi pelajaran untuk kita. Enggak usah terulang lagi. Ya cukup sekali. Ya, walaupun terulang kadang-kadang kejadian-kejadian semacam itu. Nah, Allah kasih tanda-tanda. La ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan, wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabir rizqi. Nah, ini nih yang kita cari mungkin. Terus kita omongan kayak gini berat banget nih, terus kita tinggalin kerjaan nih, Beb. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, ibadah aja, tuh di masjid aja, puasa aja, zikir aja, enggak cari nafkah gitu, enggak kerja. Lah, enggak begitu. Coba ente pahamin yang benar. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, annahu la haraja 'alaika fi talabir rizqi, tidak apa-apa bagimu untuk mencari rezeki, enggak apa-apa. Terus bil harakatudz zahirah, dengan cara harakat, dengan cara pergerakan yang sifatnya zahir. Usaha zahir itu enggak apa-apa, boleh. Dan itu tidak berarti engkau tidak percaya kepada Allah. Ya, kenapa? Karena juga namanya alamul asbab. Allah jadikan itu penyebab, sabab musabab. Kayak orang pengen punya anak, Allah tuliskan anak itu sudah ketentuan dari Allah, ente bakal punya anak sekian. Ya udah dijamin anak sekian, anak nggak mau kawin deh, biar datang anaknya sendiri. Datang dari mana? Allah udah jadikan alamul asbab itu sebagai perantaranya. Maka harus ente kerjain sesuai. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang, ya pokoknya kalau nggak begitu nggak bakalan punya anak, atau dengan itu pasti anak punya anak, nggak juga, belum tentu. Berapa banyak contoh punya istri lu nggak punya anak sama sekali, ya
Khalas, Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan memang di atas segala-galanya. Nah, itu sebagai perumpamaan. Kata beliau, enggak apa-apa untuk bergerak secara zahirmu mencari rezeki, boleh. Tapi alal wajhil ma'dzun laka. Dengan cara yang diizinkan oleh Allah kepadamu. Jangan cara haram. Cara haram Allah murka. Ya. Terus syar'an, secara syariat. Innamal ba'su, adapun titik yang enggak bolehnya. Tapi pembahasan ini ngomong panjang lebar ini ngapain? Ngomong apa? Kok tahu-taunya ujung-ujungnya boleh kerja? Nah, permasalahannya itu kata Imam Haddad, wal haraj, al ba'su wal haraj maksudnya permasalahannya atau yang enggak boleh itu apa? Fi adam sukunil galb, dalam ketidaktenangan hati. Ini yang enggak boleh. Ada rezeki, ada kerja, tenang. Enggak ada rezeki, gelisah. Ini yang enggak boleh. Ini yang penyakit. Wahtimamihi, ihtimam terlalu pusing. Wattirabihi, goyang. Tirab tuh goyang hatinya, gundah, enggak bisa mikir apa-apa. Wa mutaba'atihi li awhamihi, dan dia mengikuti daripada pemikiran-pemikiran yang enggak benar. Kalau enggak kayak gini anak gimana makan? Kalau enggak ada kerjaan ini, aduh anak gimana nih? Wah kayaknya anak bakal hidup sengsara seumur hidup. Apa ini? Apa ini omongan? Mungkin terlintas dalam benak, astagfirullah, kembali kepada Allah, yakin lagi kepada Allah, nggak apa-apa, nggak masalah, itu wajar, manusiawi. Tapi kalau iya dan ngerasa seperti itu, udah nih kalau nggak ada rezeki dari sini, nggak mungkin ada rezeki lagi, nggak mungkin bisa hidup, anak bakal sengsara hidupnya, bakal ente Tuhan kedua atau gimana? Atau ente yang ikut ngatur rezeki atau gimana? Dari mana ente bisa vonis semua itu? Ini yang nggak boleh, ya. Titik berat ini yang enggak boleh, bukan enggak kerja atau kerja. Ya. Wa mimma yadullu ala kharabil qalb ihtimamul insan bima yahtaj ilayhi fi waqtin lam yakhruj min al-adam kal yaumil muqbil wa syahril ati. Dan kasih dong tanda, ana ini benar hati ana udah yakin atau masih belum. Kata beliau, wa mimma yadullu, dan termasuk perkara yang menunjukkan ala kharabil galbi, yaitu menunjukkan rusaknya hatinya nggak benar, masih belum percaya banget sama Allah, masih menuduh Allah. Ihtimamul insan, pusingnya manusia atau pikiran manusia, ya, terlalu memusingkan, ya, seseorang itu bima yahtaju ilaihi, dengan apa-apa yang yang dia butuhkan, fi waqtin, pada waktu lam yakhruj minal adam, pada waktu yang waktu tersebut belum keluar dari adam, belum ada maksudnya. Seperti apa maksudnya? Ini omongan apa? Kal yaumil muqbil, seperti hari esok, hari besok. Ana ya Allah, nanti hari-hari besok nih, ana gimana dong urusan? Ya, emang hari itu udah datang? Belum. Udah ente pasti hidup sampai hari itu? Belum tentu. Ngapain itu? Ini termasuk tanda. Oh berarti terlalu khawatir untuk hari esok. Terlalu khawatir, bukan berarti tidak bekerja silahkan, tapi ana percaya sama Allah, insya Allah bakal kalaupun nggak dapat sesuai dengan harapan, ya nggak apa-apa, nggak mati juga kok, gitu aja udah. Jangan terlalu dibikin pusing. Misalnya, pokoknya hari esok atau besok nih ana pengen mau menjelang mau menikah misalnya, udah, waduh ana nggak bisa nih besok nih gimana, nanti kalau udah menikah hidupnya nanti ke depannya, ente nggak usah begitu. Jalanin dulu, betul ente kerja sekarang usaha, ya. Tapi ngukur bahwa nanti bagaimana dan pusing dengan hal tersebut, itu ente kelewatan, ranahmu bukan sampai situ. Ente ranahmu usaha doang dan minta, bas itu doang, itu ranahmu. Kalau urusan nanti kayak gimananya, itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Ya, jadi jangan ikut-ikut ke situ. Nah, kalau udah ikut-ikut ke situ Allah nggak suka. Ini yang salah kata beliau. Ya, wasyahrul ati, atau bulan nanti. Bulan depan gimana? Sekarang gajiannya udah, sekarang akhir gaji yang saya terima. Terus bulan depan saya makan apa? Nih. Terus ente udah pincang atau ente nggak bisa gerak? Hah? Atau ente lumpuh? Nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya. Allah masih kasih asbab. Kalaupun ente lumpuh masih kalau udah umur pasti makan. Kalaupun lumpuh total, ente masih ada rezeki, bakal hidup 2 tahun lagi. Bakal ada yang ngasih makan ente, bakal ada yang miara ente, bakal ada yang ngurusin ente. Kenapa itu bisa? Pusing. Hah?
Kerjain. Sebab musabab ente kerjain, tapi jangan terlalu ikut campur dalam memikirkan atau khawatir dalam hal tersebut. Wa qauluhu idza nafadha hadza, nah itu ucapan ini nih kata beliau. Wa qauluhu, dan ucapannya idza nafadha hadza, kalau habis ini, famin aina yaji ghairu, maka nanti dari mana datangnya kalau udah habis. Ini omongan menunjukkan kharabul qalb, ini hati rusak, enggak benar. Wa in lam yajir rizqu min hadzal wajh, atau kalau enggak datang rezeki dari kerjaan ini, dari cara ini, famin ayyi wajhin ya'ti, dari mana lagi datangnya. Ini omongan-omongan menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Tapi orang yang beriman mengatakan besok ada rezekinya. Tapi bukan berarti sekarang ente diumbar duitnya, diumbar semuanya, habiskan rezeki sekarang, besok ada rezekinya. Kadang-kadang itu tahawur, bukan. Makanya ada namanya tadbir. Tadbir itu mengatur ekonomi, mengatur pengeluaran, itu boleh. Ya, omongan-omongan ini bukan berarti ente nggak ngatur. Karena Rasul SAW dalam hadisnya, at-tadbir atau husnul tadbir nisful ma'isyah. At-tadbir bagus di dalam apa sih bahasa kerennya tuh? Mengatur lah, memanajemen. Bahasa kerennya. Padahal hitungnya mengatur juga sama aja ya. Memanajemen daripada uangnya atau keuangannya itu bagus. Yang penting jangan pelit-pelit banget. Ya, sampai susah gitu hidupnya, enggak, biasa aja. Tapi di manage, diatur. Hari ini untuk ini, enggak, yang ini nanti insya Allah buat yang kayak gini. Enggak apa-apa, boleh. Tapi tanpa adanya rasa kekhawatiran, kalau enggak gini gimana? Itu tandanya kapan terjadi? Ketahuan biasanya Allah uji apa? Tahu-taunya ada pengeluaran tidak sesuai dengan prediksi. Atur, pokoknya ini buat bayar listrik, ini buat beras, buat ini. Alhamdulillah cukup insya Allah sebulan ini. Jalanin, tawakal, tenang hati. Subhanallah, ada aja. Butuh ginian rusak atau apa, harus keluarin. Akhirnya duit semua ini habis. Ya di sini datang pemikiran. Kalau habis ini terus datang dari mana? Nah ini. Jangan kayak gitu. Toh itu yang bakal dikeluarin wajib harus dikeluarin kan? Nggak ada kata tidak kan? Iya nggak mungkin. Misalkan berobat atau apa nggak mungkin nanti nggak ngeluarin. Harus keluarin. Harus keluarkan. Di sini Allah sedang uji. Allah pengen tahu. Ente bakal bilang kalau nggak dari sini dari mana lagi? Atau ente bakal bilang ya Rob ini habis. Saya minta rezekinya. Saya nggak punya lagi. Buat ini gimana ya Allah? Minta sama Allah. Nggak apa-apa. Ente ngomong sama Allah. Ente pusing nggak apa-apa. Tapi mintanya sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, saya keluarkan ini kebutuhan, tapi saya nggak tahu nih untuk nutup ini gimana. Mudahkan ya Allah sebab-musababnya, rezekinya biar ada. Dan ana yakin insya Allah Allah tutup. Besar hati, minta sama Allah, besar hati jalanin. Dan subhanallah orang yang kayak begitu bakal ketutup. Nggak mungkin akhir bulan nggak ketutup tuh. Ada aja caranya. Walaupun kadang-kadang caranya agak-agak berat juga. Ngutang barangkali gitu, nggak apa-apa, itu sebab musabab. Kadang-kadang ya memang Allah mau nguji ente dengan jangka agak panjang dikit. Tar dulu, sempit, wah mentok nih, nggak ada kecuali subhanallah ada tawaran minjem, tapi ada tawaran minjem haram, ente mau? Kan katanya kalau udah mentok Allah kasih jalan. Nah ini jalannya nih, nah ini ujian dari Allah, itu bukan jalan. Kadang Allah nguji begitu, ada tawaran minjem tapi haram, ada rabawinya. Lah, ana haram enggak. Terus kalau enggak begini nanti enggak ada lagi, enggak ada. Setelah ini ada insya Allah. Pasti. Ini ujiannya. Setelah ujiannya Allah kasih. Dan Allah pasti kasih. Enggak mungkin mentok semuanya, enggak ada. Enggak ada kata begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang percaya sama Allah, wathiq billah ya, sebentaran juga udah rapi semua, bahkan di akhir bulan lebih dari yang dia sangka-sangka. Subhanallah. Saya tadinya udah pusing, nggak tahu bagaimana urusannya, tapi karena benar-benar saya yakin kepada Allah, saya usaha, sekedar usaha, subhanallah, ada ketutup. Dan Allah seperti itu. Ya, muamalat sama Allah bakal seperti itu. Terus sampai kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini ucapan yang berbahaya, jangan sampai ada. Tapi terlintas doang gimana? Bedakan antara lintasan hati dengan pemikiran. Yang tercela jadi pemikiran, jadi kekhawatiran yang terus ada. Tapi kalau sesekali
ya Allah, terus besok gimana nih? Aduh, astagfirullah, gimana besok nih? Kan ada begitu. Terus ente bilang, ada Allah, insyaallah ya Rabb. Saya yakin kepadamu. Ya Allah, kasih rezekinya ya Allah. Saya nggak ngerti nih, mentok nih saya. Urusan otak saya, cara yang saya ngerti mentok. Tapi engkau nggak ada mentok ya Allah. Berarti ente percaya kan sama Allah? Kalau ente ngomong kayak gitu, halas, aman, nggak apa-apa. Jadi pemikiran itu nggak masalah. Tapi kalau ente bilang, nggak bisa, ya Allah gimana nih? Mulai khawatir, mulai nggak bisa makan, mulai nggak bisa tidur, mulai nggak enak ini, nggak enak itu. Berarti ini udah merasuk ke hati. Hati-hati. Ini penyakit yang harus dikeluarkan dari hati kita. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yashfi qulubana, an yashfiha min amradha wa min at-ta'alluq bi ghairillah subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqna wa iyyakum sidq at-tawakkul alayh wa sidq al-inaba ilayhi subhanahu wa ta'ala.